Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajarannya, anak-anak. Jadi materi kali ini adalah membahas mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti yang Pak Ardi bahas sebelumnya, ada pengakuan de facto dan de jure. Ini adalah kelanjutannya. Ada 3 negara yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, negara yang akan kita bahas diantaranya di PowerPoint ada 3 negara. Bisa kalian lihat, yang pertama adalah Mesir, kemudian ada pengakuan dari India, dan yang terakhir adalah pengakuan dari Australia. Ketiga negara ini adalah negara-negara yang paling awal dalam mengakui kemerdekaan RI dan memperjuangkan kemerdekaan di Dewan Keamanan PBB. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah pengakuan Mesir. Nah, negara Mesir. Mesir merupakan negara Islam yang ada di wilayah Afrika, dan dari faktor agama inilah yang kemudian membuat Mesir itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, di Mesir pada masa itu ada satu organisasi yang memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia, yaitu dinamakan IM. IM itu singkatan dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Nah, dari organisasi ini, organisasi IM memberikan akses seluas-luasnya untuk para pelajar dari Indonesia yang belajar di Mesir untuk membuat tulisan-tulisan propaganda dalam hal kemerdekaan RI. Tulisan dari para pelajar Indonesia tersebut kemudian dimuat di koran lokal dari Afrika, dari orang-orang Afrika terutama di wilayah Mesir, dan inilah yang menjadi faktor pendorong orang-orang Mesir mendukung kemerdekaan RI. Nah, kemudian atas dasar propaganda yang dilakukan oleh para pelajar itulah, kemudian terjadilah demonstrasi di berbagai wilayah di Mesir, terutama yaitu di depan kedutaan Belanda di Kairo, Mesir. Kuatnya kuatnya dukungan dari Mesir itu kemudian menjadikan orang-orang Mesir itu ikut berdemonstrasi, yang pada akhirnya pada pada tahun 1946, tepatnya pada 22 Maret 1946, Mesir mengakui kedaulatan dari RI. Nah, hal ini kemudian dilanjutkan dengan dukungan Liga-Liga Arab. Pada tanggal 18 November 1946, Mesir yang merupakan negara yang paling kuat di Liga Arab itu kemudian memberikan seruan kepada Liga Arab untuk mendukung kemerdekaan RI, dan kemudian melakukan demonstrasi, melakukan tekanan kepada PBB untuk ikut pula mengesahkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kita sudah masuk ke ranah de jure. Nah, jadi kalau de facto kan kemarin kita bahas itu secara fisik. Dengan adanya pengakuan kedaulatan dari satu organisasi, itu sudah masuk ke ranah pengakuan negara berdasarkan de jure atau dari organisasi internasional. Nah, jadi negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Suriah, kemudian Mesir itu masing-masing mendukung kemerdekaan RI dan menolak secara tegas adanya agresi militer Belanda pertama dan kedua yang dilakukan oleh Belanda sendiri. Nah, hal ini merupakan faktor yang sangat positif bagi negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Pengakuan de jure ini merupakan awal dari serentetan peristiwa yang nantinya akan memberikan dukungan secara penuh negara-negara Islam. Jadi tidak hanya Mesir saja, nanti akan ada Palestina, kemudian Lebanon, Suriah, itu melakukan dukungan atas kemerdekaan RI. Jadi Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya kesamaan agama dengan
negara-negara yang ada di Liga Arab. Pada slide berikutnya, jadi pada slide ini kita bisa melihat bahwa alur pengiriman delegasi ke Mesir. Jadi delegasi itu perwakilan dari satu negara ke negara lain dalam hal bisa hubungan luar negeri politik, bisa perdagangan atau yang lainnya. Nah, jadi di sini Indonesia pada masa awal pada 7 April 1946 itu belum secara sah diakui de jure oleh Mesir. Ini hanya tahap awal. Nah, pada tanggal 7 April 1946, ini adalah pengiriman delegasi pertama yang dilakukan oleh Soekarno ke Mesir. Jadi yang melakukan bukan Soekarno-nya sendiri, tapi Soekarno memberikan satu orang untuk dikirimkan ke Mesir untuk melakukan negosiasi hubungan luar negeri pertama dengan pihak Mesir. Nah, kemudian pada tanggal 26 April itu dilanjutkan dengan pengiriman delegasi kedua oleh Indonesia ke Mesir. Nah, Indonesia menyampaikan rasa simpati kepada pihak Mesir karena adanya dukungan dari Mesir dan terutama Liga-Liga Arab dalam hal agresi militer Belanda yang terjadi di Indonesia. Baru kemudian pada 6 Mei 1946 ini adalah dilihat sangat positif bagi Indonesia, yaitu dikirimkannya Haji Agus Salim untuk menyampaikan rasa terima kasih ke organisasi yang telah mendukung Indonesia di Mesir, yaitu tadi yang Pak dibahas, yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimun atau disingkat dengan IM. Baru yang terakhir, pada 10 November 1947, Sultan Syahrir, dia itu mantan Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1946, Sultan Syahrir datang ke Mesir dan kemudian melakukan negosiasi atas proses untuk mengirim kedutaan besar ke Mesir. Nah, ini merupakan tahap akhir dari pengiriman delegasi Indonesia ke Mesir. Selanjutnya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh India. Secara sosiokultur, Indonesia dengan India itu memiliki kedekatan kebudayaan. Itu terlihat dari kebudayaan kita yang sebagian besar diimpor dari India. Contohnya, pada masa kerajaan Hindu-Buddha, kita banyak sekali menyerap kebudayaan mereka, baik dari agama, kemudian dari tingkah laku, etika, sampai ke arsitektur, itu semuanya kita mengambil dari sana. Nah, kemudian di sini yang akan kita bahas adalah apa yang melatar belakangi dan bagaimana proses dari pengakuan India atas kemerdekaan Indonesia. Nah, pengakuan kedaulatan India atas kemerdekaan Indonesia itu dilatar belakangi oleh kesamaan nasib. Nah, apa yang menjadikan kesamaan antara Indonesia dengan India? Yang menjadikan kesamaan adalah sama-sama dijajah. Indonesia itu sebagian besar waktunya dijajah oleh Belanda. Meskipun nanti juga ada penjajahan yang lain seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan kemudian ada Jepang. Sedangkan India itu sebagian waktunya dijajah oleh pihak Inggris. Nah, kemudian hubungan Indonesia dengan India itu semakin harmonis, semakin dekat, itu karena adanya bencana di India. Pada tanggal 20 Agustus 1946, pada masa-masa itu di India terjadi bencana kelaparan. Nah, di sini Indonesia memberikan itikat baiknya, yaitu dengan mengirimkan beras seberat 500 ton ke India. Nah, ini merupakan satu hal positif bagi Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang baru merdeka, maka dia harus menunjukkan
hubungan luar negeri yang baik dengan beberapa negara yang ada di sekitar Indonesia. Fungsinya apa? Fungsinya agar negara yang lain itu memberikan simpati pula ke Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, dan hal ini itu sangat terlihat nantinya ketika India ikut serta dalam permasalahan Indonesia di PBB. Nah, selain memberikan bantuan, Indonesia juga mendapatkan timbal balik dari India. India pada masa awal-awal kemerdekaan Indonesia itu memberikan bantuan pula ke pihak Indonesia. Pada rentang tahun 1945 sampai rentang tahun 1947, Indonesia banyak berkonflik dengan Belanda. Indonesia itu mengalami agresi oleh Belanda, yaitu agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Hal ini memaksa Indonesia harus berdiplomasi dengan pihak Belanda. Nah, nantinya akan ada yang namanya Perjanjian Linggarjati, kemudian Perjanjian Renville, kemudian ada Perjanjian Romroyen, dan terakhir adalah Perjanjian Konferensi Meja Bunda. Agresi militer Belanda yang pertama itu diakhiri dengan adanya Perjanjian Linggarjati. Indonesia diserang oleh pihak Belanda dan memaksa Indonesia melakukan jalur perundingan, dan Indonesia wilayahnya semakin menyempit, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah Perjanjian Linggarjati disepakati, ternyata pihak Belanda itu mengkhianati Perjanjian Linggarjati, sehingga muncul yang namanya agresi militer Belanda yang kedua. Wilayah Indonesia semakin menyempit, yang awalnya 3 pulau besar yang ada di Indonesia, Jawa, Sumatera, Madura, di agresi militer Belanda kedua, ibu kota Indonesia pada saat itu Jakarta itu diserang, Soekarno dan Hatta ditangkap, dan Indonesia mengharuskan membuat negara darurat. Nah, jadi Indonesia mengalihkan ibu kotanya ke 2 wilayah. Mana saja? Yang pertama ada di New Delhi, India. Yang kedua ada di Bukit Tinggi atau dinamakan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI yang didirikan oleh Syafruddin Prawiranegara. Nah, pada pembahasan kali ini membahas tentang pemerintahan darurat yang ada di India atau dinamakan Indonesian Government in Exile. Ini merupakan negara yang didirikan di New Delhi atas dasar desakan oleh Soekarno. Jadi Soekarno yang ditangkap oleh Belanda itu kemudian mengirimkan telegram ke India kepada LN Palar untuk mendirikan pemerintahan pengasingan. Nah, hal ini sepenuhnya didukung oleh Perdana Menteri India yang pada saat itu menjabat namanya Jawaharlal Nehru. Selanjutnya setelah tadi India membuat satu acara yang namanya Konferensi Asia, pada kesempatan berikutnya pada tanggal 3 Maret 1951 Indonesia sudah lepas dari agresi militer Belanda yang kedua. Pada 3 Maret 1951 India beserta beberapa negara yang ada di wilayah Asia dan Afrika itu mengadakan satu pertemuan ini yang dinamakan Konferensi Asia Afrika. Ini tujuannya adalah melakukan pembahasan negara-negara yang terjajah. Dilaksanakan di Bandung tanggal 18 sampai 24 April 1955. Nah, selanjutnya negara terakhir. Kalau tadi kita sudah bahas negara-negara yang secara kultur dan agama dekat dengan kita, yang terakhir ini adalah pengakuan dari Australia yang notabene itu adalah negara yang dekat dengan negara barat. Nah, kenapa Pak Ardi bilang dekat dengan negara barat? Karena Australia ini adalah negara persemakmuran dari Inggris atau dinamakan Commonwealth. Nah,
Pengakuan Australia ini didasarkan pada rasa kemanusiaan. Nah, ada satu tokoh yang memperjuangkan kedaulatan Indonesia di Australia. Namanya adalah Joseph Benedict Chifley. Dia adalah Perdana Menteri dari Australia pada masa itu di tahun 1947. Nah, Australia sendiri itu mendukung kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Yang memperjuangkan adalah partai-partai buruh dari Australia. Ini. Dukungan dari Australia atas Indonesia itu sangat terlihat sekali ketika terjadi agresi militer Belanda pertama dan kedua. Australia mendukung sepenuhnya dan mendesak kepada Belanda, terutama di sidang PBB. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB itu meminta Belanda untuk segera menghentikan agresi militer Belanda. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan munculnya yang namanya Komisi Tiga Negara atau dinamakan KTN. Permasalahan Indonesia itu dibawa sampai ke PBB, kemudian muncul beberapa delegasi dari Indonesia. Di slide bisa kalian lihat, di sini ada beberapa tokoh, di antaranya ada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri, kemudian ada Agus Salim, kemudian ada Sumitro Joyo Hadikusumo, dan beberapa tokoh lain. Ini dilakukan pada sidang PBB pada tanggal 14 Agustus 1947. Nah, bagaimana sikap Australia dalam agresi militer Belanda pertama? Australia secara penuh mendukung atas kemerdekaan Indonesia, dan hal tersebut kemudian dilihat positif dari pihak Indonesia, sehingga pada masa Komisi Tiga Negara, pada masa pembahasan perjanjian Linggarjati, itu Indonesia memberikan dukungan dan diwakili oleh pihak Australia. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, di sini ada 3 bendera. Yang pertama ada Belgia yang mewakili Belanda, kemudian ada Amerika sebagai pihak yang netral, kemudian yang ketiga ada Australia yang mewakili Indonesia. Nah, dari KTN tadi, KTN kemudian bertransformasi atau berubah menjadi UNCI. Kemudian UNCI ini nantinya yang akan dilanjutkan menjadi Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Jadi jasa dari Australia itu sampai ke Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Ini dianggap sangat positif dari pihak Indonesia. Nah, materinya sampai sini saja. Jadi nanti soal atau latihan evaluasi online-nya Pak Ardi lampirkan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan. Jangan sampai melewati tenggang waktu yang Pak Ardi berikan. Itu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.